Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nona Van mengerutkan kening dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika Han Li memotongnya dengan ekspresi serius. Tunggu, aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Saya akan menentukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mata Yun Tianxiao dengan dingin berkilau. Setelah bergumam sejenak, dia tersenyum, berkata, karena Nona Wen tahu sesuatu, biarkan rekan Daois Li bertanya. Dengan jeda sesaat, Nona Van dengan enggan setuju, baik. Terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, Han Li mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sikap santai Han Li menyebabkan sedikit iritasi muncul di wajah Yun Tianxiao, tetapi dengan cepat disembunyikan. Pada saat itu, Han Li menatap Wen Xiyue dan bertanya, kamu bilang kamu tahu tentang sarang binatang iblis kelas 8. Suara Han Li tenang, tidak ada kemarahan atau kebahagiaan. Ini menimbulkan sedikit keraguan pada Wen Xiyue yang hanya berjarak sehelai rambut. Tapi dia segera memikirkan sesuatu yang menakutkan dan menjadi tegas. Dia mengangguk dan memberikan ingatan yang tulus. Ketika saya pertama kali tiba di Laut Bintang Luar, saya secara tidak sengaja memperoleh peta laut yang merinci area tertentu. Saya awalnya percaya itu sebagai lokasi harta karun dan diam-diam menyelinap pergi untuk melihatnya. Saya akhirnya menemukan binatang pemecah angin muda. Untungnya, binatang itu hanya di kelas 3 dan tidak dapat menemukan saya, jadi saya segera meninggalkan lokasi karena takut. Senior harus tahu bahwa binatang pemecah angin hanya melahirkan setelah mereka mencapai kelas 8, dan mereka tidak akan meninggalkan keturunan mereka sampai mereka mencapai sekitar kelas 5. Dengan demikian, sudah pasti ada binatang iblis kelas 8 yang mengintai di dekatnya. Jika senior bersedia menyetujui kondisi saya bersedia untuk memimpin. Ekspresi Han Li berubah dan dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Binatang pemecah angin yang sudah dewasa adalah binatang iblis kelas 8. Jika wanita ini mengatakan yang sebenarnya, sarangnya pasti memiliki rumput gema iblis yang dia butuhkan. Han Li menatap wanita itu lama sebelum menghela napas panjang. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, apa yang diinginkan rekan Daois untuk informasi tentang sarang binatang iblis? Wen Xiyue tersipu sesaat sebelum tanpa ragu berkata, aku berharap senior membawa wanita muda ini pergi dari sini dan membawanya sebagai selirmu. Apa? Han Li berhenti sejenak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Xiyue, omong kosong apa yang kamu katakan? Ketika Nona Van mendengarnya, dia tidak bisa tetap duduk karena marah. Para pembudidaya lainnya juga tampak terkejut. Tetapi segera setelah itu, sebagian besar pembudidaya mengungkapkan ekspresi terhibur. Beberapa dari mereka bahkan bercanda dan tidak bisa menahan tawa. Ketika Yun Tianxiao mendengar ini, ekspresinya menjadi cemberut, dan kulitnya menjadi pucat. Yun Tianxiao menepukkan telapak tangannya ke meja. Dengan suara dingin, dia tanpa ekspresi berkata, saya tidak mendengar dengan jelas apa yang Anda inginkan dari rekan Daois Li. Biarkan aku mendengarnya sekali lagi. Tubuh Wen Xiyue bergetar beberapa kali saat berada dalam pelukan Han Li, dan wajahnya menjadi pucat tanpa darah. Tetapi ketika matanya yang cerah jatuh ke ekspresi tenang Han Li, dia mendapatkan kembali sedikit keberanian, dan dia berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, Aku ingin senior Li mengambilku sebagai selirnya dan membawaku pergi dari sekte suara indah. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, tidak lagi berani melihat ke atas. Engah, tangan Yun Tianxiao langsung diselimuti api abu-abu setinggi setengah kaki. Nyala api itu liar, cahaya abu-abu aneh menyinari wajahnya, membuat pemandangan yang menakutkan. Api berongga yin tulang. Seseorang mengucapkan. Tiba-tiba, tawa dan senyum asli di ruangan itu menghilang, semua diganti dengan ekspresi serius. Rekan Daois Li, tampaknya gadis itu serba salah, dan pikirannya menjadi kacau.
Saya harap rekan Daois tidak memasukkan omong kosongnya ke dalam hati. Hamba, batasi kekuatan sihir Wen Xiyue dan tempatkan dia di pengasingan selama setengah bulan. Yun Tianxiao dengan dingin memerintahkan tanpa emosi sedikit pun. Tepat saat perintah itu diucapkan, dua pembudidaya pendirian yayasan terlambat berjubah biru masuk dan langsung menuju Han Li. Dengan kulit pucat, Wen Xiyue menatap mata Han Li dengan ekspresi memohon dan tatapan lembut yang menyayat hati. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tunggu. Tanpa menunggu Yun Tianxiao berbicara, Nona Fan dengan gelisah berkata, apa? Apakah rekan Daois Li berencana menerima wanita itu? Han Li dengan tenang berkata, mungkin. Namun, saya lebih ingin mengetahui informasi tentang binatang iblis itu. Saya harap saudara Yun dan Nyonya sabar. Bagaimana kalau Anda menunggu sampai setelah mendengar tanggapan saya? Ketika Yun Tianxiao mendengar ini, ekspresinya berfluktuasi saat dia bergumam untuk sesaat. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memadamkan api. Saat Yun Tianxiao menatap Han Li tanpa emosi, dia berkata, pelayan, mundur. Saya akan mendengarkan apa yang dia katakan. Dia memutuskan untuk memberikan wajah Han Li karena dia adalah sesama pembudidaya formasi inti. Bagaimanapun, akan segera ada acara besar di mana dia akan membutuhkan kekuatan dari semua pembudidaya formasi inti yang hadir. Karena itu, dia tidak mau dengan santai menyinggung siapapun. Rekan Taois Wen mengambil inisiatif untuk rela menjadi selirku, tapi aku tidak peduli sedikit pun. Namun, saya cukup bertekad untuk memenangkan informasinya tentang binatang iblis itu. Bukankah lebih baik jika saya menukar bahan-bahan ini untuk kebebasan wanita ini? Bagaimana menurutmu saudara Yun? Han Li mendorong tumpukan bahan berharga ke arah Yun Tianxiao dan tanpa berkedip menatapnya dengan senyum misterius. Kamu akan menggunakan ini untuk menukarnya. Yun Tianxiao berbicara dengan nada sedingin es, tetapi matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tumpukan di depannya berisi bahan-bahan berharga dari binatang iblis kelas 6 dan 7. Setidaknya bernilai beberapa puluh ribu batu roh, dan dia lebih dari bersedia untuk menerimanya dengan imbalan seorang pembudidaya pendirian yayasan. Bahkan jika wanita itu adalah kecantikan yang mempesona, itu masih menguntungkan. Mungkinkah informasi tentang binatang iblis kelas 8 begitu penting baginya? Haruskah dia menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan situasi, atau haruskah dia menggunakan kekuatan untuk lebih menekannya? Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Yun Tianxiao dengan cepat sampai pada kesimpulan dan ekspresinya santai. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, Nona Fan menyandarkan tubuhnya yang menggoda padanya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Dalam sekejap, ekspresi Yun Tianxiao berubah untuk mengungkapkan keraguan. Setelah hening beberapa saat, dia dengan benar berkata, rekan Taois Li, saya tidak bisa membiarkan Anda membawa gadis ini pergi, tidak peduli berapa banyak Anda membayar. Jika tidak, itu akan menjadi preseden yang akan memungkinkan pembudidaya wanita sekte dengan mudah dibawa pergi oleh siapa saja yang menyukai mereka. Ini akan sangat menodai reputasi kami. Kata-kata ini mengejutkan para pembudidaya lainnya dan menyebabkan mereka saling memandang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tumpukan bahan berharga jauh lebih berharga daripada wanita pendiri yayasan, tidak peduli betapa cantiknya dia. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang salah dengan penolakan Yun Tianxiao. Dengan keengganan Han Li untuk melepaskan wanita itu, yang lain menyaksikan adegan itu dengan mencibir. Mereka merasa percakapan berikut akan terbukti cukup menghibur. Sekte Suara Indah. Han Li mengerutkan bibirnya dan ekspresi aneh melintas di matanya. Apa? Rekan Taois Li tidak tahu bahwa ruang rahasia ini dibuka oleh sekte. Saya kebetulan adalah penatua dari Sekte Suara Indah. Saya membantu Master Sekte Nona Fan dalam mengelolanya, kata Yun Tianxiao dengan dingin.
Wajahnya samar-samar tertutup lapisan ki abu-abu yang aneh, tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan superior. Tampilan Yun Tianxiao hanyalah upaya kecil untuk mengintimidasi. Karena dia hanya seorang pembudidaya formasi inti awal dan dia saat ini berada di wilayahku, dia harus tunduk setelah memikirkan apa yang akan didapat dan kalah. Sayang sekali tentang bahan-bahan itu. Yun Tianxiao berpikir dengan sedikit penyesalan. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di benaknya. Tetapi pada saat itu, Han Li tiba-tiba mencibir dan berkata, "Baik." Sama seperti Yun Tianxiao, Han Li mengangkat tangannya, memanggil cahaya putih yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Yun Tianxiao sangat terkejut dan tanpa sadar mengedarkan seni kultivasinya, menyelimuti tubuhnya dalam api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, cahaya putih dengan kejam menghantam api. Itu mengalami serangkaian kabur dan tiba-tiba mengungkapkan pedang sepanjang 12 inci yang semuanya terbakar. Ah! Yun Tianxiao dilanda teror dan buru-buru melepaskan harta sihirnya. Namun, api tidak mampu memblokir 12 pedang terbang bahkan untuk sesaat. Api memudar saat selusin lubang berdarah muncul di tubuh Yun Tianxiao. Pada saat Yun Tianxiao melepaskan garpu rumput abu-abu kecilnya, dia sudah jatuh ke tanah dengan teriakan yang menyedihkan. Ketika pembudidaya lain melihat ini, mereka menjadi tercengang dan mulut mereka menganga terbuka. Han Li melambaikan tangannya dan 12 pedang kecil berkumpul kembali menjadi satu. Itu kemudian menghilang ke lengan bajunya dengan kilatan cahaya putih. Han Li menurunkan tangannya dan memasang ekspresi tenang, berkata, "Sekarang, mari kita mengobrol." Setelah dipukul beberapa saat yang lalu tanpa perlawanan atau kontes sedikit pun, Yun Tianxiao telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Yun Tianxiao berhasil berdiri dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Dia melirik Han Li dengan tatapan penuh ketakutan. Dengan wajah pucat, Yun Tianxiao berkata, "Yah, karena aku tidak bisa menghentikanmu, jangan ragu untuk membawa Wen Xiyue pergi. Namun, mari kita singkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu." Dia sudah menarik perhatian seorang senior dan sedang dipersiapkan sebagai wadah budidaya. Setelah Anda membawanya pergi, jangan takut dengan bencana apapun yang Anda tarik. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat dan menamparnya ke tubuhnya. Dengan kilatan cahaya hijau, lukanya sembuh dengan sangat cepat. Kapal budidaya. Han Li tiba-tiba menyadari mengapa Wen Xiyue ingin pergi. Namun, ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi dingin dari kata-kata Yun Tianxiao. Han Li berkata dengan ekspresi yang tidak berubah, "Ada orang lain yang menyukainya. Tidak ada masalah. Aku akan membawanya. Padahal, akan lebih baik jika rekan Daois meminimalkan ancamannya. Kalau tidak, darah akan tertumpah jika suasana hatiku memburuk." Dia kemudian dengan santai menyapu pandangannya ke seberang ruangan. Ancaman Han Li tidak sepenuhnya masuk akal. Jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak pembudidaya formasi inti hadir, Han Li jelas akan membunuh banyak dari mereka. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa membunuh mereka semua. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kata-katanya yang berat untuk mengintimidasi mereka yang hadir. Jika serangan sebelumnya telah membuat yang lain bingung, maka nada suaranya saat ini telah menimbulkan kecurigaan bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya Nas Chen Sol. Para pembudidaya yang hadir menjadi cemas dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap tatapan Han Li. Yun Tianxiao juga memikirkan kemungkinan ini. Dia tampak sebagai kultivator formasi inti awal, tetapi hampir mengambil nyawanya dengan satu serangan. Selain itu, dia ingin menemukan sarang binatang iblis kelas 8. Ketika dia membuat koneksi, dia tiba-tiba mulai mengutuk dalam hati. Wen Xiyue, masih dalam pelukan Han Li, tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan tubuhnya tersentak lurus.
Dia lebih baik mati daripada menjadi wadah kultivasi orang lain. Akibatnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di tampilan sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kultivator bermarga Li ini memiliki kultivasi yang menakutkan. Dia mampu menekan semua pembudidaya yang hadir sendirian dan dalam satu gerakan menakutkan, dia melukai Yun Tianxiao dan membuat Nona Fan dengan wajah ketakutan. Ini semua kejutan, rasanya seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Han Li melirik perilaku hati-hati dan lemah lembut yang lain dan tersenyum dingin. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memanggil pelat tembaga kultivator berkulit gelap ke tangannya. Han Li mulai memeriksanya tanpa jejak kesopanan. Ekspresi kultivator berkulit gelap sedikit berubah. Namun, mulutnya bergetar beberapa kali, hanya tetap diam. Dia tidak berani mengatakan kata-kata protes. Karena Han Li hampir bisa memberikan pukulan mematikan pada Yun Tianxiao dalam satu serangan, dia tahu bahwa dia tidak memberikan kesempatan dan memalingkan ekspresinya. Han Li meletakkan pelat tembaga dan dengan acuh berbicara kepada pemiliknya, "Saya ingin barang ini. Berapa banyak batu roh untuk itu?" Petik 2. Kultivator berkulit gelap itu sedikit terkejut dan secara naluriah menjawab, 7. Tidak, 5.000 batu roh. Han Li kemudian mengeluarkan inti iblis kelas 5 dan segera menjatuhkannya di depan orang lain. "Saya akan menggunakan inti iblis untuk menukarnya." Han Li kemudian menoleh ke Nona Fan dan berkata, "Selain itu, jangan katakan bahwa saya merampok wanita ini dari Anda. Bahan-bahan di atas meja dapat dianggap sebagai pembayaran untuknya." Han Li menepuk bahu Wen Xiyue dan melepaskannya. Dia kemudian berdiri dan tanpa tergesa-gesa berjalan menuju pintu keluar. Wen Xiyue akhirnya bangun beberapa saat kemudian dan bergegas mengejarnya dengan agak bingung. Ekspresi Nona Fan bergerak dan dia tiba-tiba berteriak, "Li Senior, tolong tunggu." Han Li menghentikan langkahnya, dan dia berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Han Li merasa cukup menarik bahwa wanita itu sebenarnya cukup berani untuk memanggilnya. Wen Xiyue menjadi gugup karena hal ini dan tanpa sadar mendekat ke Han Li. Han Li menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh bertanya, "Ada apa? Apakah senior ingin kembali ke Laut Bintang Dalam?" Sekte Suara Indah kami memiliki metode untuk mengembalikan semua orang ke Laut Bintang Dalam waktu dekat. Nona Fan tersenyum manis, berbicara dengan nada hormat. Karena sangat mungkin dia berbicara dengan seorang pembudidaya Nas Chen Sol, dia tidak berani lalai. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" Dia tidak tertarik mendengar kata-kata yang sulit dipahami. Melihat bahwa Han Li masih sabar, dia tidak berani berpura-pura dan buru-buru berkata, "Sekte Suara Indah kami saat ini sedang mempersiapkan formasi transportasi untuk kembali ke Laut Bintang Dalam. Kami saat ini kekurangan beberapa bahan penting. Karena formasi tidak dapat diselesaikan tanpa mereka, kami menyelenggarakan pertemuan perdagangan ini dengan harapan mendapatkan bantuan semua orang. Selama Anda membantu dalam pembuatan formasi transportasi, Sekte Suara Indah kami akan mengirim Anda kembali ke Laut Bintang Dalam secara gratis." Kata-kata Nona Fan menyebabkan pembudidaya formasi inti lainnya menjadi gelisah. Mayoritas dari mereka mengungkapkan kejutan yang menyenangkan, Laut Bintang luar telah menjadi dominasi binatang iblis. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Karena itu, mereka berpikir untuk kembali. Namun, tidak ada formasi transportasi, dan akan membutuhkan lebih dari 600 tahun untuk kembali dengan kecepatan penerbangan mereka, belum lagi banyak bahaya yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan. Mereka tetap di sini hanya karena ketidakmampuan untuk pergi. Ekspresi wanita tua berambut putih itu bergerak dan dia dengan dingin bertanya, "Bahkan dengan formasi transportasi, bukankah kita membutuhkan jimat perpindahan? Apa Sekte Suara Indah telah memahami cara memperbaikinya?" "Senior, tolong jangan khawatir.
Meskipun Sekte Suara Indah kami tidak dapat memperbaiki jimat ini, kami memperoleh beberapa dari mereka sebelumnya. Kami saat ini memiliki lebih dari cukup untuk mengirim semua orang kembali ke Laut Bintang yang tersebar. Material terpenting untuk formasi adalah batu hayalan. Ini benar-benar langka. Meskipun kami telah menemukan batu ini selama pencarian kami selama beberapa tahun terakhir ini, itu terjadi di dekat area sarang sekelompok binatang iblis tingkat tinggi. Mayoritas dari mereka berada di kelas 5 dan 6, dan jumlahnya sangat banyak. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sedikit pembudidaya. Selain itu, jika salah satu dari mereka dibiarkan melarikan diri, mereka akan memperingatkan binatang iblis tingkat tinggi, yang mengakibatkan bencana. Jadi, sekte kami membutuhkan kekuatan semua orang. Nona Van berbicara dengan ekspresi lurus. Setelah mendengar ini, yang lain memasang ekspresi termenung. Membasmi sekelompok binatang iblis dengan bersih bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah disetujui. Mereka harus hati-hati memikirkannya. Kultivator berkulit gelap bergumam sejenak sebelum perlahan bertanya, "Mengapa kamu tidak meminta bantuan seorang kultivator Naschen Sol alih-alih kultivator formasi inti? Kepastian keberhasilan akan lebih tinggi. Apakah Anda rekan Daois berpikir bahwa saya tidak mencoba?" Namun, sebagian besar senior yang terhormat itu telah benar-benar menghilang setelah binatang tower. Saya hanya bisa menghubungi senior Swiftcran. Dengan orang itu bergabung dengan kami akan mampu menghadapi binatang iblis kelas 7. Dia adalah orang yang menganggap Siyue sebagai wadah kultivasinya. Nona Van tersenyum pahit dan melirik ke arah Han Li. Ketika pembudidaya lain mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Ketika Han Li mendengar ini, dia menggosok dagunya dan bergumam sejenak. Dia kemudian segera berkata, "Saya tidak tertarik dengan ini. Hadapilah sendiri." Dengan mengatakan itu, dia mengabaikan mereka dan pergi. Wen Siyue tidak berani ketinggalan dan dengan cepat mengikutinya. Tidak ada yang berani memblokir Han Li. Mereka hanya bisa menatapnya saat dia pergi. Nona Van memasang ekspresi kekecewaan yang tidak disembunyikan. Adapun Yuntian Xiao, dia akhirnya mulai berbicara sekali lagi, "Karena rekan Daois Li tidak mau membantu kami juga tidak akan memaksa kalian. Kami sekarang akan memberi beberapa informasi tentang binatang iblis di dekat batu Pantasem. Silakan ambil keputusan sendiri setelah dijelaskan." Yuntian Xiao mulai berbicara tanpa henti. "Senior, apakah Anda benar-benar tidak ingin kembali ke Laut Bintang Dalam?" Wen Siyue bergumam dari belakang Han Li. Tanpa menoleh, Han Li dengan santai menjawab, "Kenapa? Apakah kamu ingin kembali?" "Aku juga tidak mau, hanya saja." Suara Wen Siyue menjadi lembut sampai dia berhenti berbicara. Pada saat itu, Han Li telah membawanya melewati dinding batu. Karena tujuannya telah tercapai, dia secara alami tidak tertarik untuk tinggal di sini lagi. Han Li membawa Wen Siyue keluar kota yang tersembunyi, yang membuat penjaga gerbang tua itu tercengang. Dia kemudian membungkus wanita itu dengan cahayanya dan terbang ke langit. Wen Siyue terdiam saat mereka terbang, dan tidak bertanya apapun tentang tujuan mereka. Sepertinya dia menyerahkan semuanya sepenuhnya pada Han Li. Han Li juga tidak berpikir untuk memberinya penjelasan lebih lanjut dan terus terbang dalam kesunyian yang tertahan. 2 hari kemudian, Han Li akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil dengan sedikit ki spiritual dan turun. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.